Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di channel YouTube yang dadakan sekali ini. Ya, kenapa dadakan? Karena saya melihat siswa-siswa, terutama siswa SMP sekarang ini, ternyata masih kesulitan untuk menjumlahkan atau mengurangkan bilangan negatif. Yang kita tahu kalau itu diajarkan dari kelas 6 kalau tidak salah. Dari kelas 6 ya kan, operasi bilangan bulat. Nah, ternyata hingga lulus bahkan kelas 9, bahkan SMA masih banyak yang belum menguasai tentang operasi bilangan bulat ini. Nah, padahal ini termasuk dalam matematika, termasuk materi yang sangat dasar dan wajib main untuk dipelajari. Nah, insya Allah kita dalam beberapa menit ke depan akan mencoba untuk men-breakdown, untuk mencoba untuk memberikan tutorial singkat yang mudah-mudahan bisa mencerahkan ke adik-adik dan teman-teman semua yang ingin menguasai penjumlahan ataupun pengurangan bilangan yang negatif. Untuk perkalian pembagian itu insya Allah mungkin ada sesi tersendiri. Nah, yang sebenarnya yang lebih sulit atau yang lebih menantang itu menurut saya adalah yang penjumlahan dan pengurangan, karena kalau perkalian misalkan mungkin hanya aturannya hanya dua, yang beda tanda misalkan atau yang sama tanda. Beda tanda itu hasilnya pasti negatif, kalau sama tanda itu hasilnya positif. Nah, tapi untuk pengurangan, penjumlahan bilangan yang ada negatifnya, nah itu kadang banyak yang masih kesulitan. Mungkin saya juga kadang masih agak sedikit tertipu, ya kan, atau kurang teliti untuk memecahkan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan yang negatif. Nah, kita mulai saja. Nah, misalkan kita punya bilangan 5 ditambah 3. Ini anak kelas 2 SD pun, atau mungkin kelas 1 SD pun pasti bisa menjawabnya. Jawabannya adalah 8. Nah, ketika misalkan angkanya itu dirubah sedikit, misalkan negatif 5 ditambah 3, langsung tiba-tiba kayak amnesia, tiba-tiba langsung cemas, depresi, enggak sampai depresi, tiba-tiba langsung kayak apa ya jawabannya ya, padahal hanya beda satu tanda ini saja, tapi langsung bingung hasilnya berapa. Nah, sebenarnya ada beberapa metode, cuman yang ingin saya share ke teman-teman adalah metode berhutang. Nah, kalau hutang-hutangan, kalau siswa atau anak-anak tuh kalau masalah uang itu biasanya lebih cepat ketimbang masalah yang abstrak eh, kayak hanya tulisan angka seperti ini. Nah, misalkan kita coba untuk menyelesaikan soal ini. Negatif 5 ditambah 3. Nah, kita ibaratkan negatif itu adalah hutang. Misalkan kita hutang 5.000 di penjual gorengan. Ya, hutang 5.000. Besoknya kita sahur 3.000. Ya kan? Hutang 5.000 disaur 3.000. Nah, pasti kan belum lunas, ya kan? Berarti kita masih hutang berapa? Hutang 2.000 kan? Nah, jawabannya berarti negatif 2. Misalkan contoh lagi. Negatif 5 ditambah, ya kan? Negatif 2. Nah, ini juga sama aja konsepnya. Kalau negatif berarti kita hutang 5, besoknya hutang 2. Jadi pasti hutangnya akan nambah karena kan 2 kali hutang. Ya, berapa hutang kita? Jadi
hutang kita jadi hutang 7. Nah, seperti itu. Jadi negatif itu sama dengan konsep hutang. Oke, kasus lain misalkan. Tadi kan penjumlahan ya. Misalkan 6 dijumlahkan dengan negatif 2. Nah, bagaimana ini penyelesaiannya? Ya, ini mudahnya kalau 6 ditambah 2 itu pasti 8 ya kan. Nah, karena ini ditambah negatif, ya kan, ditambah negatif, berarti tidak nambah, malah ditambahin hutang. Punya uang 6.000, ditambah hutang 2.000. Sama saja 6 dikurangi 2. Sama dengan 4. Seperti itu. Ya, oke. Misalkan sekarang untuk pengurangan. Pengurangan, contoh, kalau 7 dikurangi 3, kelas 2 SD pasti tahu ya, sama dengan 4. Nah, bagaimana jika ya kan 7 ya kan dikurangi negatif 3. Nah, ini bagaimana? Nah kan 7 dikurangi negatif 3. Nah, ada aturan yang bisa kita terapkan ketika negatif seperti ini ketemu dengan negatif yang diberi tanda kurung seperti ini. Jika negatif bertemu negatif adalah positif. Nah, jadi 7 ditambah 3. Nah, kita bisa terapkan metode itu juga sama dengan 10. Oke, nah misalkan ada lagi negatif 6 ya dikurangi 3. Nah, berapa? Ya kan? Nah, kalau ini gimana caranya? Negatif 6 dikurangi 3. Ya kan? Caranya, kalau ada negatif 6, negatif sekian dikurangi sekian, itu tuh sama dengan sebenarnya negatif 6 ditambah negatif 3. Ini, kalau masih ingat, itu sama dengan prinsip yang ini nih. Nah, ini nih. Misalkan negatif 6 ditambah negatif 3. Kemarin hutang 6.000, besoknya hutang 3.000. Ya kan? Berarti hutangnya nambah, jadi hutang 9. Seperti itu. Oke ya. Nah, cukup mudah ya, cukup mudah. Oke. Silakan untuk latihan. Ya, coba kerjakan soal ini. Nomor 1. 7 ditambah minus 10. Nah, sama dengan berapa? 2 minus 8 dikurangi minus 6. Sama dengan berapa? Nomor 3. 10 ditambah minus 3 dikurangi 20. Sama dengan berapa? Oke. Sudah tahu kira-kira apa jawabannya? Oke. Kita coba jawab nomor 1. Nomor 1, 7 ditambah negatif 10. Nah, kita bisa pakai cara yang ya kan plus ketemu minus. Ya kan? Plus ketemu minus adalah hasilnya minus. Pokoknya kalau ada beda tanda, minus ketemu plus, ya kan? Atau minus ketemu minus. Kalau minus ketemu minus, ya kan? Itu hasilnya positif. Kalau plus ketemu minus, hasilnya negatif. Nah, berarti ini sama dengan 7 dikurangi 10. Nah, oke. 7 dikurangi 10 berapa? Loh, kok pengurangnya lebih gede daripada yang dikurangin? Nah,
Berarti gimana? Ya sama aja, kamu punya uang 7.000. Ternyata harga spidolnya 10.000 satunya. Nah, 7.000 dikurangi 10.000. Berarti kamu berhutang kan? Hutangnya berapa? Ya, kamu dapat spidol sih, tapi kamu besok harus nyaur 3.000. Berarti negatif 3. Nomor 2 misalkan. Negatif 8 dikurangi negatif 6. Nah, kita bisa terapkan metode negatif ketemu negatif jadi positif. Gini, sama dengan negatif 8 ditambah 6. Oke. Hutang 8, ya tadi masih ingat ya, hutang 8. Besoknya disaur cuman 6. Masih hutang atau sudah lunas? Masih hutang. Masih hutang 2. Ya, seperti itu. Nomor 3, 10 ditambah negatif 3. Kita pakai aturan plus ketemu minus jadi minus. Berarti kita tulis 10 dikurangi 3 dikurangi 20. 10 dikurangi 3, 7. Dikurangi 20. Nah, sama seperti tadi. Kok pengurangnya lebih gede daripada yang dikurangin? Nah, berarti kamu punya uang 7.000, harga barangnya 20.000. Ya, berapa? Berarti kamu dapat barangnya, tapi kamu besok hutang 13. Nah, seperti itu. Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jika ada pertanyaan, silakan bisa diketikkan di kolom komentar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.